شيخنا وربي أرواحنا أمين بك عبد الرحمن الصقر أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرجح والأرجح عند الشافعية, dan yang paling kuat menurut ulama-ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, annal muba'adha yuwarrithu anhu jami'a ma malakahu bi ba'dihil hurri, bahwasanya budak muba'ad, kemarin ya ada seorang budak yang tuannya bilang apabila engkau bisa membayar misalnya 2 dinar dalam kurun waktu 2 bulan maka engkau bebas, maka disebut dengan mukatab. Ini budak mukatab bisa bayar setengahnya, bisa bayar 1 dinar, maka disebut dengan budak muba'ad. Yang kemarin itu semua budak mudabbar, ummul walad, budak mukatab itu tidak dapat warisan sama sekali. Tapi kalau budak muba'ad, nah ini dia keterangannya ini kemarin ya. Nah, pendapat yang paling kuat menurut ulama-ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kemarin yang budak kemarin tidak dapat warisan juga tidak bisa memberikan warisan. Nah, kalau budak muba'ad ini dalam pendapat yang arjah yang paling kuat dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu annal muba'adha, bahwasanya budak muba'ad yuwarrithu anhu jami'a ma malakahu bi ba'dihil hurri, dapat memberikan warisan dari itu budak semua yang dia miliki dengan sebagiannya yang merdeka. Kan dia sebagian merdeka, dengan sebagian yang merdeka itu dia bisa memberikan warisan kepada yang lainnya. Itu pendapat yang arjah, yang paling kuat. Waqila, ingetin kalau qil berarti lafzu qila yadullu 'ala dha'ifi. Dimanapun ada di kitab, kalau ada kalimat qila
Qila berarti menunjukkan pendapatnya pendapat yang dhaif atau yang lemah. Wa qila la yuwarrithu. Pendapat yang lemah mengatakan tidak dapat memberikan warisan. Jadi budak muba'at, pendapat yang lemah mengatakan bahwasanya tidak bisa memberikan warisan hartanya. Bandingannya kalkin ini sama seperti kalkin budak yang kemarin disebutin tuh, budak mukatab, budak mudabbar, kemudian ummul walad. Kama likin wa Abi Hanifah, seperti madhab pendapat dari Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Annama malakahu bi ba'dihil hurri, bahwasanya sesuatu yang dia milikinya dengan sebagiannya yang merdeka, kan budak muba'at, sebagiannya merdeka, sebagiannya masih budak. Lima liki ba'dihi, untuk orang yang memiliki sebagiannya. Ini madhab dari madhab Al-Imam Malik, madhab daripada madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi sebagian harta yang dia punya, harta yang dia punya itu diberikan kepada orang yang memiliki sebagian dirinya. Kan dia sebagiannya masih budak, sebagiannya udah merdeka. Nah, tuan yang memiliki sebagian perbudakan ini budak, maka dia dapat mengambil warisan dari budaknya yang meninggal dunia. Ini tapi khila ya, khila, dan juga ini pendapat daripada Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Tapi kalau pendapat yang arjah, yang paling kuat tadi itu, kalau budak meninggal muba'at, maka dia dapat memberikan warisannya semua yang dia miliki. Misalnya ada anaknya, ada istrinya, atau yang lainnya. Falau kana nisfuhu hurra, kalau seandainya sebagiannya merdeka, wali rajulin thuluthuhu, bagi seseorang sepertiganya, walil akhari sudusuhu, dan yang lainnya dapat seperenamnya. Fal malu bainahuma atlathan, maka hartanya itu menjadi 3/3, hitungannya itu binisbati sihamihima, nisbahnya kepada bagian dari kedua orang tersebut. Jadi yang satu dapat 1/3, yang satu dapat 1/6, kemudian seluruhnya berarti adalah 3/3. Waqila, ada ulama yang berpendapat inna jami'a ma malakahu li baitil mali, sesungguhnya semua yang dimiliki oleh budak muba'at untuk baitul mal. Jadi kalau dia meninggal dunia tapi qila ini, maka seluruh hartanya diserahkan kepada baitul mal. Waqila, juga qila mengatakan inna ma malakahu bi ba'dihil hurri la yuwarrithu jami'ahu bal ba'dahu faqat, bal ba'duhu faqat, sungguhnya yang dia milikinya dengan sebagian yang merdeka tidak bisa dia memberikan warisan seluruhnya, bal ba'duhu faqat, tetapi yang bisa adalah hanya sebagiannya saja, nah seluruhnya. Dari seluruh harta yang dia punya, yang bisa diberikan warisannya hanya sebagiannya saja. Ini qila juga sama. Fayuqsamu baina warathatihi wa maliki ba'dihi ala nisbatir rizqi wal hurriyati, maka dibagi-bagikan antara orang-orang yang mendapatkan warisan dari hartanya dan tuan yang memiliki sebagiannya atas nisbahnya apa? Ar-rizqi wal hurriyati, perbudakan dan kemerdekaan. Kan dia sebagiannya budak, sebagiannya merdeka, maka sebagiannya itu yang merdeka dan yang budak sebagiannya warisannya kalau dia punya diberikan kepada ahli-ahli warisnya yang pertama, yang kedua kepada tuan yang memiliki sebagian dirinya. Ini qila. Falau kana thuluthuhu hurran, maka kalau seandainya sepertiganya merdeka, sepertiga diri budaknya merdeka, fali warathatihi thuluthul mali, maka bagi ahli-ahli warisnya sepertiga hartanya, karena sepertiganya merdeka.
2/3-nya masih budak tuh. Demikian tapi qil pendapat yang lemah. Wathaniha, yang kedua, sesuatu yang membuat seseorang tidak mendapatkan warisan sama sekali. Tadi yang pertama semua keterangan sudah, yaitu perbudakan yang nggak dapat, yang tidak bisa memberikan warisan dan mendapatkan warisan adalah pertama budak muba'ad, mudabbar, yang kedua budak ummul walad, yang ketiga budak muka'atab. Kalau muba'ad itu rinciannya sudah lewat tadi. Yang kedua, seseorang sebab tidak mendapatkan warisan adalah qatlun, sebab membunuh. Wa huwa mani'un bil qatili faqat. Ini pembunuhan mencegah untuk orang yang membunuh saja. Yang membunuh, yang eksekutornya itu, pembunuhnya tidak mendapatkan warisan dalam Islam. Lal maqtuli, tapi tidak untuk yang dibunuh. Yang dibunuh apa? Kalau yang membunuh itu sama sekali tidak dapat warisan. Faqat yarithu qatiluhu. Terkadang yang membunuh itu dia dapat warisan. Bagaimana contohnya? Ka'an yajraha syakhsun abahu jurhan yasri lin nafsi thumma yamutul ibnu wa fil majruhi hayatun mustaqirratun fa innahu yarithuhu. Ada orang melukai, jadi nggak membunuh langsung. Ada orang melukai ayahnya dengan satu luka yang dapat pengaruhnya itu kepada jiwanya itu orang, itu ayahnya, ruhnya itu ayahnya. Jadi bisa membawa kematian nih, gara-gara itu luka. Tsumma yamutul ibnu, kemudian ini anak meninggal dunia. Wa fil majruhi hayatun mustaqirratun, dan ayahnya yang terluka tadi masih hidup, hidupnya tapi hidup yang mustaqirrah. Jadi nggak sampai normal kehidupannya tuh. Ngap-ngapan misalnya, masih hidup, masih ada. Ini bagaimana hukumnya? Fa innahu yarithuhu, itu ayahnya yang dia ngap-ngapan, yang hidupnya hidup yang mustaqirrah, itu yarithuhu, dapat warisan daripada anak yang tadi yang membunuhnya, yang melukainya. Itu demikian, terkadang tapi jarang seperti ini. Wal qatilu wa huwa, al qatil pembunuh adalah man lahu madkhalun fil qatli, orang yang masuk baginya kategori pembunuhan, walau bihaqqin, sekalipun dengan kebenaran. Kamu ketasin, seperti orang yang melakukan hukum qisas, jadi kena juga itu. Kan itu bihaqqin, ada orang membunuh orang lain, kemudian eksekutornya dia adalah orang yang memang sebenarnya mendapatkan warisan dari mayit yang dieksekusinya, maka itu muqtas, sama sekali tidak mendapatkan warisan, sekalipun tadi membunuhnya bihaqqin, dengan kebenaran. Kan hukum agama demikian. Ada eksekutornya kebetulan ahli warisnya, yang dieksekusinya adalah orang yang mewariskannya, itu sama sekali tidak dapat warisannya, sekalipun bihaqqin, sekalipun dengan kebenaran. Wa jalladin, atau jalladin, orang yang menyambuk. Di kerjaannya memang dia nyambuk. Ada orang berzina, laki perempuan yang masih perawan kan dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun, ini dicambuk 100 kali, mati terus ini orang, kan bihaqqin tuh. Nah, sekalipun bihaqqin dengan kebenaran, maka ini orang eksekutornya, kalau dia kebetulan ahli waris dari orang yang dieksekusinya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Bi amril imami awil qadi, dengan sebab perintah dari imam, pemerintah, atau dari qadi. Ada apa? Padahal dia membunuhnya dengan bihaqqin, dengan kebenaran. Jadi mau membunuhnya bighairi haqqin atau bihaqqin, dengan kebenaran atau tanpa kebenaran, maka dihukumkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, pembunuh dihukumkan tidak mendapatkan warisan. Fa innal qatila la yaitu mimman qatalahu sawa'un kana qatluhu madmunan bil qisasin aw diyatin ma'al kafarati am la. Maka sungguhnya pembunuh itu tidak mendapatkan warisan dari orang yang membunuhnya, baik dia itu pembunuhannya yang dijamin
dengan sebab kisos atau dia disertai dengan kifarat amla ataupun tidak. Jadi mau dia itu adalah kisos atau bukan yang kisos, maka dihukumkan pembunuhnya tidak mendapatkan warisan sama sekali. Agak repot nih kalau jadi eksekutornya. Ka'an waqa'a qisasan aw haddan aw bisyalin, seperti ada orang yang kebetulan dia melakukan kisos atau had. Misalnya ada orang yang tadi itu ada pemuda berzina, kemudian dilakukanlah diberlakukan hukum had tadi, dicambuk sekali. Kebetulan dia merupakan orang yang memberikan warisan kepadanya. Ini yang eksekutornya orang yang merupakan ahli warisnya. Mati ini orang yang dieksekusi, maka eksekutornya tidak mendapatkan warisan sama sekali. Itu demikian. Jadi mau dihakim atau bila dihakim, maka sama sekali tidak mendapatkan warisan. Au bisyalin, atau dengan sebab penyerangan. Wala farqa fi man lahu dakhlun fil qatli baina an yakuna bil mubasyarati aw bisababi. Tidak ada bedanya antara orang yang masuk baginya pada pembunuhan, antara bil mubasyarah langsung ngebunuh, aw bisababi, atau dengan sebab. Contohnya bagaimana? Dengan sebab kasyahadati bima yujibul qatlah. Ada orang menjadi saksi terhadap sesuatu kasus yang dapat menyebabkan pembunuhan. Dia saksi misalnya perzinahan, dia melihat ada laki perempuan berzina. Si lakinya ini kebetulan adalah orang yang akan memberikan warisan kepadanya. Ini orang yang saksi, orang yang bakal mendapatkan warisan dari harta dari orang yang tadi itu berzina. Kemudian dia ngaku, dia langsung berikrar di hadapan hakim, bersaksi itu bahwa memang benar si fulan berzina, sampai jatuh hukuman misalnya dibunuh ini orang, ya apa, orang yang dirajam sampai mati dari hakim, dari qadhi, dari imam, maka itu orang yang bersaksi tidak mendapatkan warisan sama sekali. Jadi bukan jadi hukum jadi nggak mau nih, bukan, nggak mau deh, jadi nggak boleh. Masih panjang ya, wallahu a'lam bishawab.